Ya, baik. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi di session ke-5 tentang masih dengan MySQL. Kita akan lanjut materi hari ini tentang group by dan join ya. Jadi untuk kali ini kalian harus aktifkan dulu MySQL kalian ya. Kalian bisa lihat di sini untuk aktifkan command prompt kalian harus menggunakan create directory, lalu seperti ini, kemudian enter. Carilah folder exam, lokasi exam kalian ya. Ini folder saya exam, ada di drive C ya. Folder exam MySQL, ini folder MySQL di dalam exam, dan bin di dalam folder MySQL ya, itu sendiri, dan exam. Kemudian enter ya, kemudian kalian masukkan username-nya yaitu root, dan passwordnya langsung enter, dan tidak perlu mengisi password. Jika MySQL kalian menggunakan password, kalian harus masukkan password, kemudian enter, dan masuk seperti ini. Kalian bisa melihatnya di tutorial pertama ya. Oke, untuk materi kali ini kita lanjut dengan, kita aktifkan dulu ya. Kita ambil buku DB seperti sebelumnya, kita gunakan perintah use, kemudian buku DB titik koma ya. Jadi kita akan menggunakan database buku DB ini. Enter. Oke, buku DB sudah masuk. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengelompokan data atau menggunakan group by ya. Tapi untuk kali ini kita akan contohkan yang ringan-ringan dulu ya. Untuk dasar-dasarnya kita ambil dari sebuah tabel buku ya, ini ya. Yaitu kita akan mengambil berdasarkan penerbit ID. Jadi penerbit ID ini kita akan menampilkan jumlah buku dari penerbit yang sama ini. Jadi kalau kita klik penerbit ID ini, klik ID 01, itu kita lihat adalah penerbitnya adalah Informatika. Ada di sini ya, penerbit. Kita klik di sini, PB01 adalah Informatika ya. Oke, kita lanjut dari buku lagi. Jadi kita akan lihat PB01 nya ada berapa jumlah bukunya. Di sini ada 2 ya, tapi menggunakan perintah MySQL. Oke, kita langsung saja menggunakan perintah select ya. Jadi perintah select ini untuk menampilkan sebuah informasi di dalam sebuah tabel ya, berbentuk seperti tabel ya di dalam command prompt ya. Di sini kita tulis adalah primary key dari tabel yang berrelasi ya, penerbit ID diambil dari tabel penerbit. Jadi tabel buku ini ada namanya fieldnya penerbit ID, di mana penerbit ID ini diambil dari tabel penerbit ya. Ini tabel penerbit itu sendiri, ini penerbit ID ya, penerbit nama. Nah, tapi hanya menampilkan ID-nya saja. Oke, kita lihat sini penerbit ID, klik penerbit underscore ID ya, mengikuti nama fieldnya ya. Kemudian kita koma ya, kemudian com itu untuk menghitung ya, terus menghitung seluruhnya dalam kurung menggunakan tanda bintang ya. Kemudian di sini setelah perintah select kita pilih from ya, from ya, dari tabel buku. Nah, sepertinya betul ya, penerbit ID ini ada di tabel buku ya. Nih tabel bukunya aktif ya. Kemudian group by ya, dia membuat grup berdasarkan penerbit ID itu lagi ya, penerbit underscore ID, kemudian titik koma. Titik koma. Nah, di sini ya, titik koma ya, penerbit ID titik koma, lalu enter. Nah, kita lihat di sini PB01 itu ada berapa? Nah, 1 2 3, benar ya, ada 3 jumlahnya. Dan kita lihat di sini dia grupkan berdasarkan ID. Jadi tidak ada ID penerbit ID yang duplikat di sini ya. Nah, karena dia grupkan, walaupun di sini ada duplikat, dia tidak menampilkan secara duplikat di sini. Malah dia akan menghitung jumlah bukunya ya, berdasarkan penerbit ID ya.
PB3, yang lainnya ada 1, dan ini ada PB07 ada 2 ya. Kita lihat 1, 2, dan tidak ada lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan menampilkan berdasarkan namanya juga nih. Jadi jika PB penerbit ID ini adalah kita melihat berdasarkan kode, tetapi di sini kan tidak ada nama penerbitnya. Seperti PB01 itu adalah informatika, PB02 kita klik tahan, Alex Media Komputindo. Sementara di buku ini tidak ada nama penerbitnya, tetapi di sini ya tidak ada nama penerbitnya. Berarti kita akan mengambil nama penerbitnya itu dari penerbit ID ini. Intinya ada relasinya ya, penerbit ID ini dengan penerbit ID di tabel aslinya nih ya. Jadi ini foreign key di sini ya, kunci tamu di tabel buku itu ada penerbit ID, dan kita akan mengambil nama penerbitnya itu di tabel yang aslinya, yaitu tabel penerbit. Kita klik tabel penerbit. Nah ini PB01, PB02 ya, di sini mereka nih. Jadi mengambil nama penerbit namanya di sini. Oke, kita langsung saja. Caranya bagaimana? Kita select di sini lagi. Tekan select. Nah, saya enter sedikit, jadi bisa enter juga ya, enter. Nah, saya lakukan inisialisasi ya. Jadi saya lakukan inisialisasi. Oke. Jadi saya gunakan A di sini ya. Untuk jadi di sini ada gabung tabel ya, gabung tabel dan gabung field. Nah, jika dua tabel atau dua field ini bisa kita tandai dengan inisialisasi. Jadi kalian bisa lihat video yang awal sebelumnya ya tentang inisialisasi. Jadi A di sini untuk buku ya, untuk tabel buku kita inisialisasi dengan A, dan untuk penerbit, tabel penerbit kita inisialisasi dengan B. Sementara A dan B ini kita bisa tulis nama lainnya bebas. Saya yang gunakan A saja di sini. Nah, di sini penerbit underscore ID ya, as ya. Nah, kalau as ini kita hanya berikan nama ya, kode penerbit. Kode penerbit nanti sudah jadi baru saya jelaskan. Nah, kemudian koma, enter. Nah, sekarang B ini adalah field yang kita ambil dari tabel penerbit ya di sini, yaitu berupa penerbit nama ya. Kita lihat sini adalah penerbit nama. Oke. Ini adalah penerbit underscore nama ya. Ini. Kemudian kita inisialisasi dengan menggunakan as, yaitu nama penerbit ya. Ketik 1 koma ya, kemudian enter. Kita tetap menggunakan count ya, yang tadi count ya, dalam kurung tadi kita menggunakan tanda bintang, sekarang kita menggunakan A ya, A untuk sini ya, penerbit ID yang ada di tabel buku ya. A ini untuk tabel buku, B ini tabel penerbit ya. Ini A, ini B penerbitnya. Kita buat seperti itu. A yaitu penerbit berdasarkan penerbit ID ya. Kemudian as ya, jumlah buku ya, dia akan menjumlahkan bukunya. Nah, kemudian enter. Nah, sampai sini enter from ya, kayak gitu ya. Enter lagi ya, buku. Nah, ini tabel buku adalah A. Jadi ini A ini adalah diambil dari tabel buku ya. Ini A ya. Jadi buku A, kemudian koma. Kemudian jika penerbit, nah kemudian tabel penerbit, penerbit ya, itu B
ya. Kemudian enter where, ya, where berdasarkan. Nah di sini A penerbit ID sama dengan B, penerbit ID A, penerbit underscore ID sama dengan B, itu titik penerbit ID juga. Jadi tabel A dan tabel B, yaitu A adalah tabel buku dan B itu tabel penerbit, itu memiliki sama-sama penerbit ID. Kita cek sini, buku itu memiliki, jadi dealnya adalah harus memiliki ID yang sama, foreign key dan primer key-nya ini. Ini foreign key penerbit ID, ya, ini A penerbit ID, dan B-nya adalah yang ada di tabel penerbit, ya. Tabel penerbit itu ya yang ada di sini, ya. Waktu kita buka akan lihat seperti ini, penerbit ID. Jadi harus sama nih namanya, ya. Kemudian enter, ya, kita grupkan, group by, ya. Kemudian nah ini A penerbit ID, ya, koma, adalah B juga adalah penerbit ID, ID. Nah seperti itu. Penerbit nama, bit underscore nama. Nah kemudian titik koma di belakang, ya, enter. Nah sekarang kita lihat sini, PB01 adalah informatika, ya. Apakah PB01 informatika? Benar. PB02 adalah Elex Media. Nah ini benar. PB03 adalah Cahaya Ilmu Persada. Nah, seperti itu, ya. Informatika ini memiliki jumlah buku adalah 3, sama seperti ya, 3111 biasa. Ini tanpa nama buku, ini menggunakan nama buku. Nah kemudian AS ini adalah kode penerbit, ini kita inisialisasi dengan menggunakan kalimat kita sendiri atau membuat tulisan sendiri, itu seperti ini, kode penerbit, nama penerbit, jumlah buku AS, ya, AS nama penerbit, AS jumlah buku. Nah jadi seperti itu, ya, cara untuk kita mengambil informasi dari tabel lain berdasarkan primer key-nya sendiri yang digunakan di tabel lain. Jadi ini adalah tabel intinya penerbit, ini tabel intinya PB01 nya, dimana PB01 field penerbit ID ini digunakan di sebuah tabel berbeda, yaitu tabel buku, ya, menggunakan penerbit ID dari tabel penerbit, ya, yang sama. Nah ini, ya, ada link-linknya nih. Nah seperti itu. Nah itulah cara membuat grup, ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggabungkan ketiga buah tabel, yaitu tabel buku, nanti kita inisialisasi dengan B, dan tabel pengarang itu nanti A, kemudian nanti terakhir adalah link buku pengarang, ini kita tambahkan, ya. Ini adalah C, ya. Jadi kita langsung saja select, ya, kemudian A, ya, pengarang ID AS, di sini adalah tulisannya adalah ID pengarang, n, enter, kemudian B, A, ya, sorry, A,
ini sudah ya. Jadi di sini ada dua file yang sama dalam satu tabel nanti ya. Kemudian kita akan melakukan grup berdasarkan buku judul ya. Nanti buku judul ini ada di tabel buku ya. Nah, buku judul ini kita lihat sini. Nah ini buku yang di tabel buku ada namanya buku judul ya. Nah kemudian kita from dari tabel. Nah ini baru kita mulai berikan namanya A ini atau B nya di tabel mana saja sih. Nah jadi A itu adalah pengarang atau tabel pengarang ya. Pengarang itu adalah A ya, kemudian koma. Nanti tabel berikutnya itu yang B itu adalah buku ini, buku ya, B ini. Jadi tabel buku itu adalah B, koma. Sementara untuk tabel berikutnya link buku pengarang itu adalah C. Jadi link buku underscore pengarang itu adalah C ya. Kemudian setelah kita inisialisasi semuanya, enter lagi di sini where ya, berdasarkan enter ya. A pengarang ID ya, A itu pengarang ID ya. Berarti A itu adalah tabel pengarang. Kita lihat sini, cek apakah ada pengarang ID. Ada pengarang ID, jadi harus perhatikan baik-baik ya. Kemudian C adalah pengarang ID juga, pengarang underscore ID. Betulkah di C atau di C itu adalah link buku pengarang, ada field namanya pengarang ID, ada ya. Kemudian di sini spasi N ya. Nah N ini adalah fungsi untuk jika kedua kondisi itu tercapai ya. Kalau OR salah satunya ya, OR itu seperti ini ya, OR ya. Jadi N dan OR itu beda fungsinya. Kalau N itu kedua fungsinya itu harus sama-sama tercapai. Kalau OR salah satu tidak tercapai tidak masalah ya. Misalnya N itu adalah B ya, itu buku ISBN ya, buku underscore ISBN. Apakah di B ini atau di tabel buku ada ISBN? Kita cek lagi, ada ini. Kemudian sama dengan C titik ya, itu buku ISBN ya. Apakah di C itu ada atau di tabel link buku pengarang ya, itu ada buku ISBN. Oh ada ya. Kemudian enter, kemudian group by, nah enter. Nah kemudian A, nah ini A adalah pengarang ID, underscore ID. Kemudian koma, apakah ada A itu adalah pengarang ya. Apakah ada pengarang ID? Ada. Kemudian B itu, kalau B adalah tabel buku adalah penerbit ID ya, ini penerbit ID underscore ID. Nah ini penerbit ID ini ya. Enter. Nah kita lihat di sini ID pengarang ASW adalah nama pengarang. Daftar judul bukunya adalah apa saja. Jadi ASW Andi Setiawan ya, adalah nama bukunya adalah Pemrograman Pascal. Nah kita lihat PB01 ASW ya. Nah PB01 ini penerbitnya adalah, nah ini Andi Setiawan, ini pengarang ya.
pengarang. Nah ini Andi Setiawan ya, di link buku pengarang ASW ini pengarang ID, buku ISBN nya ini ya, kita lihat buku dari ASW Andi Setiawan ini apa saja. Kita klik pemrograman Pascal, benar ya. Nah kemudian kita ke link buku lagi BRH ya, atau Budi Raharjo ya, BRH bukunya apa saja, kita klik. Nah ini Budi Raharjo, kita klik ini, bukunya adalah pemrograman Java ya, ini sama ya, ini di Linux ini adalah DAR dan ERD. DAR itu Dewi. Nah kita lihat bukunya dari DAR. Ini. Nah ini sama. Kemudian itu dari Abdul Ghazali ya, Ghazali GJL ya. Ini kita klik sama. Nah seperti itu ya. Jadi ini 3 tabel yang kita buatkan agar nanti kita bisa melakukan cetak laporan seperti itu ya. Cetak laporan, menampilkan laporan berdasarkan hal-hal yang bisa kita gabungkan dari tabel-tabel lain ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di perintah union, yaitu perintah union ini kita bisa menggunakan 2 perintah select sekaligus, tetapi dengan jumlah kolom yang sama ya, atau nama kolom yang sama. Kita langsung saja. Nah ini saya ilustrasikan dulu sebelum ke union. Misalnya saya membuat sebuah perintah select di sini. Select, enter dulu ya, buku ISBN, data ISBN, koma, kemudian buku judul, buku underscore judul, koma, buku harga. Ini saya ambil dari tabel buku ya, buku harga, enter, from, dari tabel buku, semuanya ketiga di atas itu dari tabel buku ya. Kemudian enter, where ya, where berdasarkan enter buku harga ya, dimana lebih kecil sama dengan 40.000, enter. Jadi di sini perintahnya itu kita akan menampilkan buku ISBN ya, di sini fill dari buku ISBN, buku judul, dan harga, buku harga dari tabel buku berdasarkan buku harga ya. Buku harga yang lebih nilainya itu lebih kecil sama dengan 40.000. Nah jadi yang ini lebih kecil ya, dari yang lebih kecil dari 40.000 adalah 35.000 ya, 30.000 dan seterusnya, dan yang sisanya itu lebih besar. Nah begitu juga jika kita menggunakan perintah select lebih, misalnya dari sini ya, nanti kalau kita ketik ulang lagi dari atas select, di sini semuanya ya yang sama, tapi bedanya di sini itu dia lebih besar sama dengan dari 50.000. Nah itu nanti akan menampilkan nilai yang lebih besar lagi dari 50.000 berbanding terbalik dengan yang lebih kecil tadi. Jadi lebih besar 50.000, yang akan muncul adalah 60.000, 200.000, 95.000 dan 95.000 kedua. Nah begitu ya. Nah itu untuk perintah-perintah yang kita ketiknya berbeda ya. Nah sekarang kita gunakan kedua union untuk menggabungkan select ya. Nanti kita gabungkan yang lebih besar 40.000 dan 50.000 dengan menggunakan select yang sama ya. Oke, kita langsung ketik select, enter. Nah sini saya gunakan anak panah atas untuk mempercepat, kan saya sudah pernah ketik di sini ya. Jadi tinggal anak panah atas, select. Nah ini kita buku ISBN. Nah ini enter. Nah, ini buku judul, enter. Buku harga lagi ya, kita cari buku harga, enter. From, enter.
buku, enter, where, enter. Nah ini, nah ini 40.000, tapi tidak boleh ada koma ya. Kita tulis titik komanya karena kita akan menggunakan union. Jadi union ini bisa lebih dari satu ya, satu select ya. Kita enter, intinya pas di sini kita gunakan union ya, union. Nah kemudian setelah union kita enter, kita ketik lagi select, enter. Nah kemudian kita ketik lagi yang sama dari sini ya, dari atas sini baru sampai di buku harga. Nanti nilai yang ini yang kita akan ubah ya, operatornya kita akan ubah dengan nilainya. Nah fieldnya tetap sama, select buku ISBN ya, masih sama, judul, enter, kemudian harga, ini harga, enter, from ya, from buku ketik saja, buku, enter, where, enter, buku harga, store harga ya. Di sini lebih besar sama dengan 50.000, berarti yang lebih besar sama dengan 50.000 itu tidak termasuk 42.000 berarti ya. Kita titik koma, jika titik koma berarti sudah berakhir ya. Jika kalian ingin tambahkan union berikutnya, berarti kalian hapus ini dan kalian mulai ketik seperti ini sampai di bawah sini. Namun field-fieldnya ini tidak boleh berubah ya, nilainya saja di sini, di belakang-belakang ini yang berubah, yang lainnya tidak boleh berubah, harus sama seperti yang di atas ya. Jadi dia union ini tidak boleh berubah. Jadi judul yang ini tidak boleh, field-fieldnya yang kita sudah tempatkan sejak misalnya jumlahnya 3 ya, di sini juga 3 dengan nama yang sama, diseleksi dari tabel yang sama juga ya, jadi tidak boleh berbeda. Nah jadi union ini bisa lebih dari satu ya. Titik koma berakhir ya. Jika ingin tambahkan di sini tidak boleh titik koma, enter, terus kalian ketik union di bawah sini lagi ya, kemudian select ya, buku ISBN, kemudian seterusnya. Jika sudah berakhir titik koma ya, enter. Nah apa yang terjadi di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, berarti ada satu yang hilang, yaitu 42.000. Karena 40, jika kita tampilkan lebih kecil dari 40.000 atau 42.000 ini lebih besar ya dari 40.000. Nah itu. Kemudian kita mulai dari lebih besar dari 50.000, berarti 42.000 juga tidak termasuk. Nah itulah mengapa 42.000 sini tidak muncul ya. Nah seperti itu, jadi dia seleksi dari atas ini dulu nih, dari yang lebih kecil sama dengan 40.000 dan lebih besar dari 50.000 dimulai dari sini ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi itu perintah dari union ya. Kemudian kita akan menggunakan perintah join ya. Kita gunakan perintah join. Nah perintah join ini hampir sama dengan perintah group ya, tetapi tidak ada grup di sini ya. Nah kita langsung ketik dulu. Nah di sini kita tetap menggunakan perintah select, kemudian kita inisial aliasnya juga inisialisasi buku ISBN ya. Kemudian ini kita gabungkan dua tabel, kemudian buku underscore judul koma. Nah jika A yang sama berarti di tabel yang sama ya, jadi tabel buku. Kemudian di sini B, nah ini berarti tabel yang berbeda lagi, penerbit nama, berarti itu di tabel penerbit ya. Untuk mengeceknya kita lihat setelah saya lakukan perintah berikut, from ya, kemudian buku adalah A, jadi A ini adalah buku ya, di tabel buku.
ya, kemudian koma, kemudian penerbit adalah B. Jadi ini adalah di tabel penerbit ini dan tabel buku, jadi penerbit dan tabel buku ya. Kemudian enter where ya, enter A penerbit underscore ID sama dengan B itu penerbit underscore ID. Jadi primer key dari tabel maksudnya penerbit ini jadi dia seleksi berarti koma dulu penerbit ID. Jadi penerbit ID itu adalah milik dari tabel penerbit. Nah ini masternya ya. Jadi tidak ada double sini. Nah makanya di sini A adalah tabel buku A, itu juga ada dia mengambil penerbit ID juga situ. Ya, yang sebelum saya jelaskan sebelumnya sudah saya jelaskan ini. Dan foreign key. Jadi di sini penerbit ID ini sebagai primary key, tidak boleh ada pendobelan di penerbit ID di sini ya. Nah, setelah digunakan di tabel buku terjadi pendobelan karena atau disebut foreign key. Jadi bisa terjadi pendobelan jika dia itu sebagai kunci tamu, bisa digunakan misalnya PB01 PB01. Sementara di penerbit tidak boleh ya, karena dia sebagai, kita struktur primer key ya. Sementara di tabel buku dia sebagai foreign key ya, abu-abu dia, berarti dia bisa terjadi pendobelan ya. Nah seperti itu ya, jadi dia diambil seperti ini, kemudian kita langsung enter ya, ini enter. Nah seperti ini penerbit join ya, kita join dua buah tabel ya, kita tidak menggunakan grup lagi, kita menggunakan join. Nah penerbit ID, nah jadi di sini kita lihat ya, jadi penerbit nama di sini, jadi di sini ada buku dan ada nama penerbitnya di sini ya. Penerbit nama ya, judul buku. Jadi di sini untuk informasinya harus lebih lengkap ya. Jadi saya mau lihat di tabel buku nih. Tabel buku ini ada penerbit dan judul buku ya, kode penerbit ya. Tetapi jika saya hanya lihat kode penerbit, saya tidak mengetahui nama penerbitnya siapa. Jadi untuk melakukannya kita menggunakan tabel join untuk bisa melakukan join antar dua buah tabel atau lebih dari dua pun bisa ya, seperti ini ya. Jadi di tabel buku sekarang kita menggunakan script SQL untuk join kedua buah tabel supaya penerbit ID ini digantikan dengan namanya saja, seperti itu ya. Karena jika PB01 ini siapa sih jadi siapa sih penerbitnya. Nah jadi hanya sebuah ID saja, kita tidak akan mengenal siapa penerbitnya ya, kecuali kita klik di sini. Nah seperti itu ya. Jadi kita lihat sini buku ISBN penerbit dari pemrograman Pascal itu siapa, kita klik ini, benar informatika. Nah seperti itu ya. Nah kemudian yang lain lagi yang manipulasi foto dengan Corel ini ya, kita klik PB02 apakah benar, Alex Media Computing dulu, itu benar ya. Nah itulah fungsi dari join ya, tanpa menggunakan grup. Nah nanti kalian bisa juga melakukan hal yang sama untuk melakukan grup ya, grup. Nah ini tutorial yang sudah saya buatkan ya. Nah di sini juga kita akan melakukan join ya, kita coba lakukan join dengan perintah-perintah lainnya. Nah kita akan lakukan perintah join di sini, yaitu perintah join dari tabel buku lagi ya, dari tabel buku. Nah
kita coba ilustrasikan seperti ini. Select ya, select A yaitu penerbit ya, penerbit underscore ID kita contohkan ilustrasikan seperti ini ya. Saya scroll penerbit ID yang ada di tabel penerbit adalah A. Nah, jadi A ini adalah dari penerbit seperti itu ya. Jadi ini kita bisa gunakan seperti ini ya, tidak akan error walaupun ini fail ini tabelnya. Nih, penerbit ID. Nah, kita akan enter. Nah, seperti ini ya, dari 01 sampai 08. Nah, kemudian don't stop. Nah, nanti di tabel buku, nah ini tabel penerbit ya, kita pakai fungsi distance. Nah, distance ini sudah saya bahas sebelumnya itu di video tutorial ya, video tutorial keempat ya. Nah, ini kemudian B di sini adalah penerbit underscore ID dari form. Nah, ini form buku ya, B ya. Jadi kita akan menghilangkan duplikasinya. Bentar, kita lihat di tabel buku. Nah, jadi di sini itu untuk menghilangkan klausa duplikasi. Jadi di sini PB01 ini tabel buku ya, PB01 di sini juga ada PB01, PB07, PB07. Nah, itu. Jadi yang untuk menghilangkan yang sama di sini kita gunakan perintah distance ya. Ini jadi cuma 1 2 3 6 7 ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu perintah dari listing untuk kita menghilangkan klausa duplikat di dalam sebuah file berdasarkan ya, ID-nya ya, ini ID-nya. Jadi ada yang duplikat kita hilangkan. Nah, itu juga bisa kalian terapkan di pemrograman lainnya. Jadi di combo box itu kalian mengambil data dari sini nih, tetapi yang terdaftar dari sini semua ini ada yang sama. Nah, kalian bisa pakai gunakan perintah distance. Oke, sekarang kita lanjut tentang inner join. Jadi inner join itu menggabungkan kedua buah tabel ya, menggunakan perintah inner. Jadi grup dan inner ini berbeda ya. Jika grup itu dia bisa mengelompokkan data berdasarkan ID agar tidak terjadi duplikasi ya. Sedangkan inner join dia bisa menggabungkan dua buah data namun tetap terdapat duplikasi di dalam ya. Jadi hanya menggabungkan dua buah tabel saja ya untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkap. Nah, kita langsung saja select. Nah, di sini kita untuk penerbit dan buku ya. Nah, ini penerbit, select. Di sini kita juga bisa ini selain titik yang sebelumnya itu kita juga bisa menggunakan nama tabel. Jadi penerbit, nama tabelnya itu penerbit. Jadi kita gunakan kalau gunakan join, kita gunakan nama tabel saja penerbit, di mana di dalam tabel penerbit itu ada penerbit ID seperti itu ya, penerbit underscore ID. Nah, koma, selain penerbit ID di dalam juga terdapat di dalam tabel penerbit itu terdapat penerbit nama underscore nama. Nah, koma. Nah, nanti di dalam tabel buku juga kita akan menampilkan judul buku ya, buku, di mana di tabel buku di situ terdapat, atau kita tambahkan buku underscore ISBN. Nah, seperti ini, koma, kemudian kita tampilkan buku judul. Nah, buku, kemudian di sini buku underscore judul.
Nah, jadi kita tampilkan ini ya di dalam sebuah tabel nanti. Nah, setelah itu, jadi perintah select ini kita hanya mengambil beberapa data yang inti saja. Ya. Sekarang kita enter lagi from dari tabel penerbit. Ya. Dari tabel penerbit ini dia akan join dengan tabel buku. Nah, from penerbit, kemudian kita pakai perintah inner join dengan tabel buku. Dia akan join dengan tabel buku, ya, pakai perintah on juga. Nah, kemudian kita enter dulu. Kemudian dimana di dalam tabel penerbit itu kita ambil primary key-nya. Jadi harus ambil penerbit ID, penerbit di sini, penerbit underscore ID itu sama dengan yang ada di tabel buku titik. Nah, ini tabel buku yang ambil penerbit ID juga ya. Nah, ini penerbit underscore ID titik koma enter. Oke, kita besar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Penerbit ID ini sudah muncul, penerbit nama juga sudah, ISBN udah, buku judul sudah 345678 ya. Jadi di sini datanya bisa terjadi duplikasi ya, kita bisa lihat sini. Nah, ini 8. Nah, seperti ini. Jadi judul buku di sini. Jadi dia berpatokan pada buku. Jadi ini ada berapa data ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 penerbit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Nah, jadi mengambil join dengan tabel buku. Jadi menampilkan data-data yang ada di tabel buku ini. Ya, dalam tabel buku ini. Nah, ya. Oke, jadi ini dia menggunakan perintah join ya. Nah, sekarang kita ada beberapa kriteria dari join, yaitu ada yang namanya yang kita gunakan sekarang ini adalah inner join ya. Ada nanti yang right join ataupun left join ya. Nah, nanti kita pelajari yang left join ya. Kita gunakan yang left join dulu, kita tes ya. Nah, di sini saya gunakan anak panah atas, select. Nah, ini datanya masih sama. Penerbit, sabar. Kita seleksi penerbit ID. Jadi ikut yang ini ya. Bedanya nanti yang di sini, ya. Berikut ini kalian ketik saja atau bisa gunakan anak panah atas atau bawah. Ya, penerbit ID. Kemudian di sini juga ada penerbit nama. Kemudian juga sama juga di sana ada buku ISBN. Kemudian juga di sini ada buku judul. Kemudian ada from. Ya. Nah, di sini from ini kita gunakan yang left join ya. Nah, left join bukan inner lagi, jadi left join. Kita cek. Nah, left join ini nanti jika ada perintah yang null, dia akan menampilkan perintah isian null juga ya. Nanti on, kemudian enter. Nah, kemudian penerbit ID. Nah, ini enter. Nah, kita lihat. Nah, ini di sini dia gunakan perintah left. Nah, jadi left ini dia jadi dia akan menampilkan semua data yang ada di kiri ya.
pada tabel yang tidak saling berhubungan ya. Sedangkan data yang kosong bersifat nol kayak ini. Nah, kita lihat di sini, ini tabel yang kanan, yaitu dari tabel buku ini. Jadi dia akan menampilkan semua tabel yang ada di kiri dengan isian yang ada. Kita bisa cek di sini ya. Atau saya perkecil dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini tabel dari penerbit ya. Kita lihat di sini ada sampai intan. Nah, di sini kan tidak ada intan nih. Kalau join nih diambil yang berdasarkan buku yang sebelumnya. Nah, sekarang untuk yang live ini, live join ya, dia menampilkan seluruh data yang ada di tabel penerbit ya, seluruh data yang ada di tabel penerbit ya. Di sini ada penerbit nama dan penerbit ID ya. Kemudian di mana isian itu ada, dia akan lengkapi di bagian kiri, sedangkan di bagian kanan terdapat 0. Di mana 0 ini berarti belum ada data yang di pada tabel buku ini itu yang mengutip penerbit dari Sinar Ilmu Perkasa atau yang ID-nya PB04. Kita lihat di sini PB04 ada tidak? Nah, tidak ada ya. Kemudian PB05 ada tidak? Tidak ada juga. Dan PB08 ada tidak penerbit ID-nya? Karena di sini kita seleksikan berdasarkan ID ini. Berarti 0 yang bagian kanan akan terisi 0 ya. Data yang di bagian kanan atau data buku ini akan terisi 0 karena di sini ada dua file yang kita ambil, buku di dalam tabel yang berbeda. Jadi di sini ada dua tabel penerbit dan tabel buku ya. Nah, ini penerbit dan buku, di mana dua-dua itu kita join, di mana tabel buku dan buku ISBN ini dia akan menampilkan seluruh data juga, tetapi ada juga data yang bersifat 0 atau belum terisi karena belum ada yang kita input di dalam sini ya. Nah, dicek di dalam sini ya, ini 0 ini berarti yang tadi saya jelaskan bahwa PB04 itu belum ada di sini, belum pernah diinput di tabel buku. Jika sudah ada input di PB04 di tabel buku, berarti nanti 0 ini akan hilang dan terisi dengan nomor ISBN dan judul bukunya. Begitu juga dengan 05, jika sudah terisi maka nanti dia akan menampilkan ISBN yang kita sudah inputkan dengan judul buku yang sudah kita inputkan juga. Jadi di sini tetap ada karena di sini bagian kiri harus terisi, sedangkan bagian kanan tidak terisi. Itu fungsi dari left join. Nah, right join pun seperti itu ya. Right join. Nah, kita lihat perbedaannya. Select, tetap perintahnya sama, penerbit ID. Nah, ini penerbit ID, kemudian penerbit nama, kemudian buku ISBN, kemudian buku judul kita gunakan anak panah atas bawah, kemudian from left. Nah, ini kita gunakan yang namanya right. Kita lihat right, berarti jika right di sini terisi, di sini pun tidak terisi. Jika ada ya, jika ada data di situ, di sini tidak terisi. Di sini juga ada 0. Nah, kebalikan tadi. Kalau left, di sini ada, di sini terisi, di sini pun tidak ada. Jika ada data bersifat 0, dia akan tampilkan juga. Nah, ini right, on, enter, penerbit, enter. Nah, di sini ternyata tidak ada 0 ya, tidak ada 0. Seperti itu ya. Jika ada 0 maka di sini yang akan ada 0 sini ya. Nah, atau nanti kita coba yang coba lainnya. Nah, ya seperti inilah. Nah, di sini tetap terisi dia. Nah, right join ya. Nah, ini sudah.
Nah, jadi itu perintah join ya. Jadi kalian bisa gunakan inner join seperti ini, bisa juga left join. Jadi kebanyakan kita gunakan inner join ya, ketimbang yang right join dan left join ya. Kita gunakan yang inner join. Oke, sekian tutorial hari ini, semoga bermanfaat ya untuk tutorial group by dan inner join. Kalian bisa cari referensi-referensi di internet untuk memperkaya ilmu kalian lagi. Oke, sekian tutorial hari ini dan terima kasih.